Baik, tentang hukum cadar ya. Kalau saya sejauh yang saya baca, tidak ada di dalam Al-Quran ya, dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ya, terkait dengan kewajiban bercadar. Tidak ada perintah. Tuan Guru Dr. Kiai Haji Muhammad Zainal Majidi MA, yang saya ingin tanyakan tentang realita yang terjadi di kampus ini, kampus IAIN kami, yaitu tentang penggunaan cadar. Jadi banyak dari saudari kami yang mengenakan cadar, tapi banyak dari mereka-mereka yang pro dan juga kontra, entah itu dari dosen maupun dari mahasiswa sendiri. Jadi bagaimana pandangan Islam menurut Tuan Guru tentang menggunakan cadar ini? Jadi biar jelas apakah boleh atau dilarang begitu. Terima kasih. Mungkin saya mewakili dari saudari-saudari kami yang ingin mengungkapkan unek-uneknya yang selalu dibahas namun tidak pernah tuntas apa hukumnya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiful tadi menanyakan tentang hukum cadar ya, hukum. Baik, tentang hukum cadar ya. Kalau saya sejauh yang saya baca, tidak ada di dalam Al-Quran ya, dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ya, terkait dengan kewajiban bercadar. Tidak ada perintahnya. Ini yang saya baca. Saya coba baca ulang lagi, emang begitu ya. Jadi saya belum ketemu sampai sekarang. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran, hadis. Bahkan yang ada itu justru yang menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Sebagai contoh yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan kepada Sayyidah Asma binti Abi Bakar melalui Sayyidah Aisyah, ya seperti itu. Kalau terjemahannya adalah apabila seorang perempuan telah akil balik bahasa kita, maka tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, menunjuk kepada wajah dan telapak tangan. Itu satu. Jadi pertama, saya tidak menemukan ada perintah di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada justru hadis-hadis yang menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Ada sebagian yang menambah batasan sampai ke pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga, ini saya ajak kita merenung ya. Yang ketiga adalah saat kita harus paling menutup aurat kita, ideal adalah ketika kita melaksanakan sholat. Dan di dalam sholat itu wajah tidak ditutup. Ada memang yang mendalilkan bahwa kalau dikhawatirkan ada fitnah, maka dalam sholat pun boleh ditutup. Tapi kan yang namanya kalau ini kan bukan pokok hukum. Itu bukan pokok hukum. Kalau misalnya disebutkan bahwa kalau karena suasana sekarang
maka dikhawatirkan kalau tidak pakai cadar itu perempuan akan dapat fitnah. Ini akan ditarik kemana-mana bisa. Orang yang lain akan mengatakan dengan kalau yang sama, ya, dengan pendalilan yang sama, kalau perempuan keluar dari rumah dikhawatirkan ada fitnah, maka jangan keluar dari rumah, larinya nanti. Intinya adalah ketika sudah ada ihtimal-ihtimal yang dibangun tanpa ada dasar yang jelas nasnya, maka itu akan bisa lari kemana-mana. Nah, saya mohon bisa dipahami ya. Ini pandangan saya, bahwa saya tidak menemukan ada perintah di dalam Al-Quran dan hadis tentang kewajiban menutup wajah, ya, berniqab. Kemudian yang kedua, bahkan ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunan ya kepada Sayyidah Asma yang menunjukkan bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat. Yang ketiga adalah idealisasi kita yang paling tinggi ketika kita ingin bersopan-sopan, itulah saat kita menghadap Allah. Termasuk kita misalnya kalau laki-laki kan menghadap Allah itu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi diperintahkan kita untuk pakai baju yang paling bagus, yang paling sopan, yang paling rapi ketika kita sholat. Tapi justru di situ ada penegasan bahwa wajah itu tidak termasuk aurat di dalam sholat. Kalau dia aurat, maka dia wajib ditutup di dalam sholat. Tapi karena dia tidak wajib ditutup di dalam sholat, maka dia bukan aurat. Nah, kalau kemudian ada, ini sudah selesai yang tiga hal ini. Nah, hal yang lain adalah kalau misalnya penggunaannya adalah karena keinginan pribadi, silakan. Tidak ada juga larangan. Ini kalau misalnya bukan perintah, bukan juga berarti dilarang, tidak boleh. Jadi ada yang tengah itu. Ini bukan, kalau menurut saya ini bukan perintah agama. Tapi kalau ada yang mau pakai, ya, karena misalnya merasa lebih nyaman, ya ini kan sudah kembali kepada urusan masing-masing. Tapi sekali lagi ketika menggunakan itu, jangan mengatakan bahwa yang tidak berniqab itu belum sempurna hijab syar'inya. Itu titik yang harus diwaspadai. Karena kalau Anda mengatakan bahwa yang belum berniqab itu berarti tidak sempurna hijab syar'inya, itu Anda harus mendatangkan dalil. Dan Anda tidak punya itu. Yang ada adalah keinginan pribadi Anda, dan itu bukan dalil agama. Ada yang mohon maaf ya, ini saya sampaikan terpaksa di sini. Ada di beberapa tempat ya, termasuk saya lihat di NTB. Ada acara dilaksanakan oleh ibu-ibu. Judulnya adalah Perempuan Berhijrah. Isinya adalah ternyata di dalam acara perempuan berhijrah itu, simbolisasi dari hijrah itu adalah seorang yang sudah berniqab menggunakan niqab kepada yang belum berniqab. Ini menurut saya tidak benar. Karena apa? Seakan-akan kalau belum berniqab itu belum berhijrah. Padahal yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran itu adalah berhijab.